Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas big model lagi ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai T5 dan juga GPT-3. Nah, sekarang saingannya GPT-3 sebenarnya ya. Kalau T5 dia cenderung lebih kecil sih. Nah, jadi kita akan membahas mengenai BLOOM, yaitu Big Science, Large Open Science, Open Access Multilingual Language. Jadi itu singkatannya seperti itu sih. Histori dari Bloom sendiri ya, jadi kita akan melihat bahwa Bloom ini dibuat cukup lama, jadi start 1 tahun, dari Mei 2021 hingga tahun ini ya, di Mei 2022. Dan ia melibatkan 1.000 researchers, jadi kayak misalkan ini itu bukan, kalau di GPT itu kan dia milik OpenAI. Nah kalau ini itu adalah kumpulan dari sukarelawan ya, peneliti yang berkumpul, ada 1.000 orang, yang berasal dari 60 negara, dan juga dari 250 institusi yang mereka sama-sama membuat model yang super besar ini. Nah, mereka membuatnya di suatu superkomputer namanya Gen Z atau Idris dengan 28 petaflops dan letaknya ada di dekat Perancis ya, di Paris, sorry, di dekat Paris, di Perancis. Jadi memang itu pakai superkomputer yang ngerjain juga ribuan orang dan punya latar belakang yang macam-macam. Jadi ini open source yang salah satu yang terbesar ya di bidang NLP. Nah, selama workshop mereka itu juga cuma ini ya, melakukan modeling gitu aja ya, kemudian training data. Tapi kalau teman-teman lihat ini di poin ketiga, mereka juga melihat bahwa dari segala aspek kayak apakah model ini bisa bias, misalkan rasis atau social impact, capabilities-nya sampai mana, limitasinya apa, kemudian juga etikanya gimana, potensial improvement ke depannya bisa dikembangkan seperti apa, dan sebagainya. Jadi nggak cuma ngoding gitu kan, tapi mereka juga membahas impact-impact dari model yang mereka bikin ini ya, kayak gitu sih. Karena kan kalau kita misalkan bikin chatbot, nanti apakah chatbot itu membalas dengan sopan gitu kan, apakah membalas dengan kasar, itu kan harus dihilangkan juga ya kata-kata misalkan kasarnya. Karena data-data teks itu kan ada misalkan dari Twitter ada yang nge-tweet baik, ada yang nge-tweet buruk. Kalau datasetnya kita ambil semua, nggak dipilah-pilah ya nanti hasilnya kan komputer juga akan memimik manusia ada yang baik dan buruk. Ya, ini sebelumnya ya tadi. Nah, jadi yang mengorganisasi Big Science itu ya nggak ada ya. Mereka itu forum yang unofficial, tapi sangat bagus sekali. Mereka terdiri dari banyak kalangan dan di-enhance dari tim Hugging Face, Gensi, dan Idris. Jadi ini salah satu atau beberapa dari pihak-pihak yang mendukung ya. Karena Hugging Face kan salah satu platform NLP terbesar gitu kan, open source. Kemudian dari Idris juga tadi menyediakan superkomputer. Ya, jadi bersama-sama lah ini membuat model NLP yang salah satu terbesar saat ini. Nah, jadi mengenai Bloom, Bloom itu belajar dari 46 bahasa. Jadi teman-teman bisa menggunakan macam-macam ya, terutama Inggris, kemudian bahasa China gitu kan, yang besar-besar nanti kita tampilkan. Nah, persebaran datanya gimana. Kemudian dia juga belajar juga ya 13 programming language. Jadi dia juga bisa mengenerate code gitu loh. Kayak kemarin GPT-3 juga dia bisa ini kan bikin SQL code, bisa konversi dari JavaScript ke Python. Nah, ini juga sama. Si Bloom bisa mengenerate banyak programming languages. Nah, Bloom can also instructed perform task tanpa kita apa ya, eksplisit kita menyebutkan mau ngapain. Nah, nanti kita demokan aja maksudnya gimana ya. Jadi, Bloom ini tuh kita kasih input bebas itu dia bisa melakukan, dia bisa mengerti gitu loh. Oh, ini tuh harus diapain teksnya. Nah, model type dari Bloom sendiri itu dia transformer based dan dia itu dimodify dari Megatron LP GPT-2. Nah, ini ya. GPT-2 aja udah besar banget ya. Nah, ini dikembangkan lagi menjadi open source yang namanya nanti Bloom. Kemudian dia terdiri dari 176 miliar ya parameter, lebih malah. Nah, ini mirip dengan si GPT-3 karena GPT-3 itu 175 miliar, sedangkan ini 176, jadi lebih tinggi sedikit ya. Nah, sekuen length-nya sendiri itu bisa sampai 2048 token. Kalau nggak salah, si Bird itu kan biasanya sampai 512 token aja ya. Token itu kayak gampangnya kayak Word lah ya, bisa mengakomodasi 512 Word. Kalau ini sampai 2000 lebih. Nah, kayak gitu sih. Jadi memang ini udah open source, gede banget, bisa melakukan apa saja ya. Jadi memang luar biasa sih. Oh ya, ini sorry, kayaknya harus kembali sebelumnya. Nah, ini jadi objective function-nya kebanyakan dari cross entropy ya. Ini kalau teman-teman udah pernah belajar mengenai matematik atau apa ya, decision tree itu biasanya pakai cross entropy juga untuk objective function-nya. Nah, ini distribusi languages yang di training.
Ada Vietnamese, ini ada Vietnam itu 2,7, Indonesia Corpus itu 1,2%, sedangkan yang paling banyak jelas Inggris ya, itu sekitar 30,04, dan juga Chinese itu ada 16,2, kemudian Arabic, kemudian juga ada French, yang masing-masing ya cukup besar ya kalau di pie chart-nya ini. Nah, sisanya ya macam-macam. Dan ada lucunya itu 10% dari code. Ya, jadi bahasa pemrograman itu cukup menyumbangkan banyak ini ya di data trainingnya. Makanya si Bloom itu bisa kita ngasih perintah buatkan code ini gitu loh. Itu mereka bisa mengenerate code-nya. Nah, jadi Bloom model itu karena mereka tahu ya bahwa nggak semua orang itu punya komputer yang kuat. Nah, jadi kita disediakan beberapa macam versi. Nah, paling ringan itu di 560 juta parameter kalau nggak salah. Jadi yang paling gede tetap ya Bloom yang original. Kayak geprek original. Ada di 176 miliar parameter. Oke, mungkin kita ke code ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan apa namanya modeling atau prediction dari Bloom, ya tentu harus pakai transformer karena dia pakai basisnya itu transformer dibangunnya. Jadi install dulu pip install transformer. Kalau udah kalau teman-teman di lokal mungkin juga butuh install Torch ya, PyTorch. Tapi kita pakai Google Colab dia sudah tersedia. Nah, kemudian teman-teman melakukan block code ini di run. Jadi auto model for causal LM dan auto tokenizer ini gunanya adalah ngedownload model pre-train yang URL-nya itu di BigScience/Bloom. Nah, ini saya ambil yang paling light ya, paling kecil 560 juta parameter. Ini paling kecil aja 560 juta parameter ya. Nah, jadi tinggal di run ini nanti dia akan ke-download. Ukurannya sekitar 1,2 GB sih kalau nggak salah tadi. Jadi ya siapkan kuota internet ya atau WiFi. Kemudian karena saya udah ngeran ya, jadi saya nggak akan ngedownload ulang sayang kuota. Kemudian di sini text generator. Nah, ini salah satu tas-tasnya ya kita coba. Jadi kita misalkan kasih judul. Nah, kita mau bikin blog post, judulnya global warming. Nah, kemudian saya kasih prompt-nya. Jadi kalau kita pakai T5 kemarin atasnya apa, kemudian titik dua, spasi, kemudian baru teksnya, input teksnya. Selalu begitu polanya. Nah, kalau di Bloom itu polanya adalah prompt. Nah, prompt-nya ini nggak ada pattern khususnya ya. Jadi kalau di sini saya tulis this is a blog post on blog post title-nya kan global warming. Jadi intinya adalah saya pingin bikin ini loh blog post postingan di blog mengenai global warming. Tolong buatkan ya, belum kayak gitu. Kalau teman-teman mau belajar T5 bisa lihat di deskripsi atau di kan apa nanti saya embed linknya. Nah, ini misalkan prompt-nya itu gini ya jadinya. Prompt itu kan kayak perintah ya, bahasa Indonesia-nya kan perintah. This is a blog post on global warming. Ini slash n itu berarti enter. Nah, jadi kayak judulnya itu global warming. Nah, gitu. Jadi kayak gitu. Kemudian kita tokenizer. Nah, tokenizer ini ya kayak mengubah kata itu menjadi suatu token. Nah, di sini ada tensor ID, ada attention mask. Nah, ini kalau teman-teman nggak tahu, nanti bisa flashback juga di video saya sebelumnya mengenai attention mask itu apa. Nah, intinya adalah kita sudah mengubah kata itu menjadi angka. Memang angka kan yang dimengerti sama komputer ya, bukan suatu kata. Nah, kemudian tinggal model udah generate. Nah, ini modelnya itu adalah apa ya tadi ya? Di sini ya, auto model dari si Big Science Bloom. Nah, ini misalkan kita mau generate blog post minimal 10 kata, kemudian maksimal 100 kata, ini number beams group, dan sebagainya. Ini banyak ya parameternya yang bisa kalian tuning. Nah, tapi nggak akan saya jelaskan satu-satu karena panjang. Misalkan kita bahas temperatur itu apa, itu udah ada risetnya sendiri. Misalkan apa BIM itu maksudnya apa, nanti kalau teman-teman penasaran bisa kita bahas lain waktu ya, karena kita fokus ke belumnya aja daripada kita bahas parameter satu-satu banyak sekali. Nah, kalau teman-teman di Google Colab, kalian bisa hover di sini, kalian klik di Begin Generate, kita tunggu aja nanti akan muncul apa namanya source code-nya atau keterangan-keterangannya. Jadi teman-teman bisa baca di situ. Jadi misalkan number beams itu apa, temperatur itu apa, ada sekilas bacaannya, pengertiannya. Cuma kebetulan karena ini kayaknya internet saya agak lemot, jadi nggak muncul ya ininya, apa pop-up-nya. Nah, ini muncul. Ini muncul ya. Teman-teman tinggal klik open in tab aja nanti baca-baca. Maksud dari setiap parameter ini apa. Ya intinya kayak temperatur, kemudian repetition penalty, diversity penalty itu ya secara sekilas ya, itu agar teks kita itu nggak berulang. Jadi kayak biar kaya gitu loh kata-katanya, biar berbeda, sentence-nya itu nggak ada kalimat yang redundant dan sebagainya. Ini saya belum run kayaknya ya. Saya run dulu output. Nah, ini take time ya lumayan karena uh,
100 kata. Jadi dia harus mengenerate kayak prediksi kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata empat, kata lima sampai kata ke 100. Jadi cukup banyak menyita waktu. Oke, saya barusan potong ya videonya karena panjang, cukup panjang waktu nukeran. Jadi kita lihat outputnya gimana. Nah, jadi outputnya sendiri itu ya bentuknya cuma tensor, makanya kita perlu decode ya. Mana ya? Ini decode. Kita copy aja ya. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya kayak gini. Nah, jadi global warming. Global warming is the most serious threat to human health and well-being. It is estimated that by tahun 2050, global warming bisa menyebabkan rata-rata 1,5 kematian per tahun. Nah, macam-macam panjang nih ya kalau ke kanan. Jadi, hanya dengan kayak gini, nge-code kayak gini, kita bisa bikin artikel ya. Kita nggak perlu susah-susah upload. Padahal kita bisa generate otomatis pakai si model Bloom. Nah, kemudian kita juga punya namanya chatbot. Nah, jadi teman-teman bisa gini aja. Misalkan Ronaldo nih, why Liverpool is dominant right now? Nah, Alex Ferguson jawabnya apa gitu. Atau kalian bisa apapun sih. Misalkan kenapa suhu udara sekarang panas ya? Kemudian orang keduanya dikasih ini gitu kan, apa namanya? Nama gitu. Ini penamaannya bebas sih. Yang penting dia punya orang, kemudian sentence, kemudian ada orang, kemudian sentence kosongan gitu. Kita coba run ya. Oh ya, yang input dan output ini sama ya, code-nya sama yang di atas. Jadi saya hanya copy-copy aja karena luar biasanya Bloom, TFAF itu satu model bisa digunakan untuk semua task gitu loh. Yang membedakan hanya inputnya aja. Nah, ini adalah suatu perkembangan NLP yang luar biasa ya. Biasanya satu model satu task. Misalkan mesin translation punya model sendiri, apa namanya? Sentiment analysis punya model sendiri. Kalau di model-model yang giant kayak gini, GPT-3, T5, kemudian belum dia bisa satu model untuk semuanya, semua task. Kita tunggu ya, nanti kita skip kalau kelamaan. Nah, ini udah ternyata. Kita lihat. Nah, jadi gini. Why Liverpool is dominant right now? Alex Ferguson jawab, I think we have a lot of things to work on. We have to get the ball out and play well, but we also have to be more aggressive dan sebagainya. Jadi ini kayak Ronaldo tanya ya, kenapa Liverpool bagus gitu kan. Ini karangan saya sih. Karena saya suka Liverpool sekarang. Nah, kemudian Alex Ferguson-nya misalkan jawab ya, karena kita itu harus lebih agresif, kita harus memainkan bola itu dan sebagainya. Panjang ya. Ini bahkan Alex Ferguson jawab dua kali nih, ngasih suggestion dua kali. Padahal saya cuma perintahkan Alex Ferguson jawab sekali. Nah, kenapa demikian? Karena maksimum lengthnya 100, jadi masih sisa gitu loh si modelnya kalau prediksi cuma satu sentence jawaban. Nah, karena ini berulang, input dan outputnya, maka saya masukkan ke dalam ini aja ya, function Python. Kemudian ini kan tinggal def nama function kalian, inputannya prompt tadi, input, kemudian tinggal inputnya apa, outputnya apa, di return tokenizer decode. Jadi kalau teman-teman cuma return output, nanti hasilnya kayak si yang atas ini, cuma tensor ya. Makanya perlu di decode dulu, di decoding. Nah ini ya, decoding. Nah ini karena sudah saya masukkan Bloom function, nah jadi saya tinggal reset sama dengan Bloom function, kemudian saya looping ya. Looping itu artinya kalau punya ada lebih dari satu sentence ya akan ke bawah gitu. Nah, jadi bedanya Q&A sama si chatbot, kalau chatbot itu saya ngarang ya, percakapan sehari-hari, non formal, kayak itu kan. Tapi kalau Q&A itu kan lebih ke fact ya, ke fakta. Contohnya, saya mau nanya, when was America declared their independent? Nah, answernya itu sebenarnya kapan? Kapan kan Amerika merdeka? Jadi ya nggak ngarang ya, nggak kayak yang atas ini kan percakapan bot. Kalau ini harus jawabannya asli. Oke, nah jadi ini ya hasilnya adalah when was America declared their independent? Answernya adalah in the year of 1990 kok 1776. Jadi when did it become a nation and what it is history now, ini hanya tambahan aja sih, botnya sih belumnya pengen ngomong acak aja. Tapi yang jawaban yang exact itu kan ada di sini ya, sentence pertama, yaitu di tahun 1776 si George Washington mendeklarasikan independensi Amerika. Kayak gitu. Jadi bisa buat macam-macam. Contohnya language translation nih. Kita mau mentranslate, jadi saya perintahkan nih, translate this sentence from EN to ID. EN itu kan English ya. Ini kode umum dalam NLP. Kalau Inggris itu EN, kalau Indonesia itu ID. Nah, jadi kayak ini. I love you, Indonesianya saya suka kamu.
Kayak gitu sih. Jadi bisa juga yang lainnya selain language translation, Q&A, buat ini ada aku minta nih si Python ya, write Python code to calculate max value from a list. Jadi misalkan kita punya suatu list Python, data yang berbentuk list, kemudian kita mau cari maximum value. Nah, sebenarnya kan bisa macam-macam ya, bisa pakai ngampai array max, kemudian pakai apa nih? Kita lihat Python, si Bloom bisa menjerat kode Python atau enggak. Kalau bisa ya bahaya, programmer bisa tergantikan. Nah, jadi kayak gini ya. Write Python code to calculate max value from a list. Nah, ini bahkan dikasih contoh sama si Bloom. Misalkan ada list 1,2, 3,5, dan 4. Jadi list of tuple ya di sini. Kemudian, and I want to return maximum. Nah, kayak gini. Jadi udah dikasih code-nya, dikasih contohnya, dikasih ini juga apa namanya addition solution. You can also use itertool, macam-macam lah. Jadi sebenarnya si Bloom ini bisa nge-code ya, bikin coding. Nah, kenapa? Karena di trainingnya aja pakai 13 bahasa pemrograman. Nah, bahaya nih untuk programmer ya. Nah, selain itu saya juga nyoba nih, kalau ada error code, ini saya cuma search di Stack Overflow tadi, kemudian apakah bisa ya si Bloom ini menyelesaikan atau komunikasi lah at least sama kita tentang error ini. Apakah mereka paham bahwa ini adalah sebenarnya error dari suatu Python code. Ini saya tadi nyarinya di Google ya, misalkan nggak bisa import file CSV dari Pandas. Nah, kemudian saya copy message errornya, kemudian ya udah kita lihat apa yang akan dilakukan belum. Nah, jadi yang dilakukan belum ya ini ya. I have tried to use this following command. Jadi dia melakukan percobaan dengan perintah shell ya. Jadi ada sudo chmod, kemudian dia juga menemukan error yang lain. Jadi kita nanya error, mereka mencoba beberapa cara ya sebelumnya, tapi dia juga dapat error. Nah, ini error yang dia dapat. Nah, sebenarnya ini sangat ngeri ya karena belum bisa komunikasi sama kita. Kalau errornya itu gampang, misalkan not found variable atau variable name is wrong, mistake gitu kan ya, pasti belum bisa menyelesaikan itu. Tapi kebetulan karena ini cukup kompleks ya, karena ada file directory dan sebagainya, maka si belum nggak bisa jawab error code-nya ini harus diselesaikan gimana, tapi at least dia sudah mencoba. Dan bahkan ya dia melampirkan juga errornya dia di mana. Ini jadi teman coding kita sih. Nah itu sih, moga-moga teman-teman bisa explore lebih jauh ya, karena ini bisa melakukan apa aja sebenarnya. Yang penting NLP task, mayoritas dia bisa. Yang penting kalian bisa mengenerate prompt dengan benar aja sih. Nggak ada aturan patennya, pakai sense aja. Nah, mungkin cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.